Marc Marquez terjatuh 2 kali saat latihan dan mendapat jahitan. Namun, hal itu tak menghalanginya memburu pole di GP Belanda. Meskipun mengalami 2 kecelakaan yang menakutkan, Marc Marquez tidak menderita cedera yang berarti dan yang terpenting, ia tidak kehilangan rasa humornya setelah dijahit di dagunya. Di awal free practice 1, Marquez terjatuh dengan keras pada kecepatan hampir 200 km per jam, menghantam sirkuit Assen dengan keras hingga tangannya tidak bisa digerakkan. Walaupun sempat crash di FP1, Marc Marquez tetap menjadi yang tercepat dengan lap time 1 menit 32,216 detik. Pada sore harinya, ia kehilangan kendali dan terseret melintasi lintasan dan kerikil, menghantam dada dan dagunya, sehingga harus dijahit. Itu adalah gambar yang mengingatkan pada kecelakaan serius yang dideritanya di Mugello pada 2013, ketika ia melukai bagian wajahnya yang paling tidak terlindungi oleh helm. Ducati merilis laporan dari Dr. Angel Charte, Direktur Medis MotoGP, yang mengatakan, menyusul kecelakaan hebat yang dialami hari ini saat latihan, Marc Marquez telah mengunjungi pusat medis di sirkuit Assen, di mana telah dikonfirmasi bahwa ia tidak mengalami patah tulang. Pembalap hanya mengalami memar di wajah, jari, perut, dan siku kiri, juga akibat kecelakaan di pagi hari. Marc Marquez akan dapat berpartisipasi dalam sesi FP2 besok pagi. Bagian terbaiknya adalah semuanya hanya memar, jelas Marquez pada Jumat malam. Pagi ini, tangan saya mati rasa, itulah sebabnya saya sedikit takut. Itu adalah akibat dari benturan pada saraf ulnaris di dekat siku kiri. Benturan di gravel pada kedua kecelakaan tersebut membuat Marquez meminta perubahan pada lintasan. Ia mengatakan, mereka harus mengganti kerikilnya. Itu harus diganti tahun depan. Meski kesakitan, pembalap Ducati ini tidak kehilangan selera humornya, mereka memberi saya jahitan di dagu saya, tapi itu tidak dihitung dalam kejuaraan. Saya mengalami memar di sekujur tubuh saya, tentu saja, hal itu terjadi ketika Anda mengalami kecelakaan seperti itu. Tapi, keduanya punya alasan. Yang pertama karena kurangnya temperatur pada ban belakang, dan yang kedua karena saya harus melakukan putaran cepat di kompon setelah kecelakaan di pagi hari. Terima kasih telah menonton channel Depres GP, jangan lupa untuk like, share dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi mengenai dunia balap. Terima kasih and matur nuwun.